Jangan ditunggu, cepat konsulkan ke dokter anaknya dan tanyakan tindakan apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uma di Kimesa Family. Mam, saatnya time to share bagi Uma dan Uma mau berbagi. Oke, kali ini Uma mau cerita sedikit tentang kronologinya Askim, kenapa bisa sampai sepicile, dan mungkin banyak juga teman-teman yang di luar sana mau tahu ya, kepengen atau bertanya tentang itu. Nah, yang bisa Uma sampaikan adalah yang pertama sekali, qadarullah, mungkin Allah waktu itu sedang menguji saya lewat anak saya gitu, anak pertama saya. Jadi positif tingginya ke situ, positif tinggi saya ke Allah tuh seperti itu, ujian gitu. Jadi ya kalau ujian ya mau gimana, yang ada kita menerima dan sabar ya. Kemudian yang kedua adalah bingung bahasa. Askim itu kan saya seorang perantau, jadi setiap pagi itu biasanya sebelum beraktivitas saya tuh selalu telepon mama saya, dan itu menggunakan bahasa daerah ya. Dari situ dia udah dengar bahasa daerah, kemudian keseharian dia mendengar bahasa Indonesia. Dari situ kemudian ketika dia usia ini, beruntun ya, dari bingung bahasa dari kecil ini, kemudian ketika kronologi yang ketiganya itu adalah gadget ya. Beruntun dari tadi yang bingung bahasa, gadget itu juga dia akan mendengar bahasa-bahasa yang banyak juga, bervariasi gitu, bahasa Inggris lah, bahasa Arab, apalagi nonton Marsa itu nonton dia akan mendengarkan bahasa Rusia ya, kalau gitu. Pokoknya bahasa asing itu banyak yang dia serap dari YouTube. Nah, yang ketiga ini adalah dia gadget ya tadi, karena saya memang benar-benar sendiri. Kemudian saat itu saya masih kerja. Askim itu dari setelah cuti 3 bulan itu saya bawa ke tempat kerja gitu. Nah, untuk menenangkan dia di situ dari umur 9 kali ya. Kalau mungkin 8 ke bawah itu saya masih mendengarkan musik saja, belum benar-benar suruh nonton. Nah, 9 ke atas itu dia udah nonton YouTube gitu, sudah gadget gitu. Dari situlah ini beruntun dia gadget, kemudian dia bingung bahasa. Lalu yang berikutnya adalah kurangnya stimulus. Jadi ketika dia di masa bubblingnya itu, saya kurang memantau dia, kurang kontak kontak itu kurang. Jadi mungkin karena kita udah capek ke sekolah, dia juga capek ya, sampai siang itu sama saya di sekolah juga. Suami saya juga orangnya yang memang pendiam, jadi ya komunikasi itu kurang, yang gitu-gitu. Ingat betul saya itu kurang banget. Saya pikir anak saya anteng gitu, tidur ya udah gitu, saya nggak perlu mengganggu dia. Pokoknya yang bisa saya tahu itu menenangkan dia supaya tidur gitu, itu aja gitu. Kemudian itu ya, kurang stimulus. Saya ingat sekali itu babbling Askim itu kurang gitu. Kemudian yang terakhir adalah memang ada keterlambatan dia gitu, keterlambatan dia dalam hal berbicara itu, kemampuannya dia tuh terlambat gitu dari anak-anak atau bayi-bayi seusianya dia gitu. Nah, itu dia moms, kronologinya Askim. Semoga jadi pelajaran buat saya sendiri untuk mungkin anak-anak yang berikutnya, terus teman-teman di luar sana atau moms di luar sana juga yang mungkin baru mulai atau mungkin sedang mengalami hal itu. Jadi tapi yang paling poin terakhir tadi, yang memang kurang, perkembangannya berkurang ya, kemampuannya berkurang seperti teman-teman yang normal yang lainnya, itu yang harus di warning gitu. Kan ada juga yang kalau anaknya sepicile biasa aja, nanti dia juga bicara. Saya juga mengalami hal itu. Ya udah, tunggu aja. Tapi kalau sudah yang namanya terlambat atau kemampuannya kurang gitu, itu sudah warning banget buat orang tua tidak meremehkan hal itu. Jadi
kita cari tahu dong apa yang bisa kita lakukan. Apakah anak ini speed delay-nya benar-benar serius atau tidak, itu harus kita kaji dulu gitu, biar tidak membiarkan begitu saja. Nah, kalau kita membiarkan, ya kembali lagi kita juga yang akan melewati masa anak-anak yang kita kurang dari yang lainnya gitu loh moms. Intinya Uma berharap kalau misalnya sudah ada feeling anaknya ini terlambat, misalnya dalam hal speed delay-nya itu, jangan ditunggu, cepat konsulkan ke dokter anaknya dan tanyakan tindakan apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih moms, jangan lupa subscribe dan like video Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.